Halo, kita ketemu lagi. Sekarang udah masuk ke materi kelas 9. Oke, kemarin kita bahas tuntas kelas 7 dan 8, sekarang ke kelas 9. Jadi, seharusnya ini materi ini sudah kalian ingat baik-baik ya, karena di kelas 9 itu sendiri, ini semester 1, materi bilangan berpangkat. Oke, masih seputar pembahasan latihan soal ujian sekolah matematika tingkat SMP. Ini soal sudah disesuaikan dengan kisi-kisi, jadi mohon untuk dipahami baik-baik. Misalnya di sini kita punya hasil operasi hitung dari suatu bilangan berpangkat. Ya, ini dengan pangkatnya berbeda ada, yang pangkatnya sama juga ada ya. Kita selesaikan yang pertama dulu. Di sini ada hasil operasi dari 6 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Pangkat itu berbeda dengan perkalian ya. Kalau kita punya gini, biasanya anak-anak tuh sering keliru. Kalau kita punya 2 kali 3, itu artinya kita hitung penjumlahan 3 berturut-turut sebanyak 2 kali. 3 tambah 3 sama dengan 6. Ya. Kalau saya punya 2 pangkat 3, itu bukan artinya 2 kali 3, sayangku. Bukan ya, salah. 2 pangkat 3 itu adalah bentuk perkalian berulang sebanyak 3 kali. Jadi 2-nya berulang sebanyak si pangkatnya 3 kali. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi 2 pangkat 3 adalah 8. Paham bedanya ya? Oke. Kalau kita punya 6 pangkat 2, berarti 6 kita kalikan sebanyak 2 kali. 6 kali 6. Gitu, sebanyak 2 kali. Jadi 36. 6 kali 6, 36. 12 pangkat 2, berarti 12 kali 12. 144. 3 pangkat 2, berarti 3 kali 3, berarti 9. Ini ya. Ini, dan ini. Oke, pelan-pelan. Ada dalam kurung. Jadi jumlahkan yang di dalam kurung dulu. 36 tambah 144, 180. Tinggal kita bagi dengan 9, hasilnya 20. Mudah bukan? Ya. Lagi, yang ini. 8 kuadrat tambah 4 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Cek, 8 pangkat 2. Berarti 8 kali 8, 64. Berarti kuncinya di dalam bilangan berpangkat tuh kalian sudah harus menguasai banget nih perkaliannya ya. 4 pangkat 3. Berarti 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Dibagi 2 pangkat 3 tadi ya. 2 kali 2 kali 2. Itu 8. Ini udah ini sama ini ya. Jumlahkan di dalam kurung 64 tambah 64, 128 dibagi 8, yaitu 16. Perkaliannya harus dapat, pembagian harus dapat kalau kayak gini ya. Oke, lanjut. 9 pangkat 2 tambah 6 pangkat 3 bagi 6, 3 pangkat 3. 9 pangkat 2, berarti 9 kali 9, 81. Ya kan? Terus, 6 pangkat 3. 6 kali 6, 36, kalikan 6 lagi, 216. Dibagi 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9. Kali 3 lagi, 27. Ya, ini untuk ini dan ini. Yang di dalam kurung jumlahkan dulu menjadi 297. Dibagi 27, hasilnya 11. Ya, tipsnya hanya satu kawan. Kuatkan basic perkalian dulu. Kalau perkaliannya belum paham, belum lancar, kalian pasti akan kesulitan yang ini. Ya, perkaliannya ada, pembagiannya ada. Gitu. Jadi harus teliti. Ya. Tadi mengenai bilangan berpangkat. Sebelum ke akar, saya sedikit kasih latihan deh. Misalnya saya punya basicnya pangkat itu adalah gini kawan. Kalau kita punya A pangkat N dikali A pangkat M. Angkanya sama ya, A sama A. Pangkatnya beda. Jadi artinya pangkatnya itu dijumlahkan. Jadi kalau saya punya 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3. Berarti artinya sama seperti 7 pangkat 5. 7-nya kan sama, pangkatnya beda. Pangkatnya tinggal kita jumlah aja, 2 tambah 3 yaitu 5. Nanti kita hitung 7 pangkat 5 itu berapa.
Gitu. Itu untuk perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda. Ya. Ada lagi, kalau kita punya A pangkat N dipangkatkan lagi M. Udah pangkat dipangkatkan lagi. Misal 2 pangkat 2, dipangkatkan lagi 2. Gimana tuh? Berarti sama aja pangkatnya kita kali. 2 kali pangkatnya ini. 2 kali 2, berarti 4. Artinya 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2 sama halnya dengan 2 pangkat 4. Nanti dihitung 2 pangkat 4 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Gitu ya. Oke, itu satu lagi yang sering keluar. Biasanya itu gini. A pangkat M dibagi A pangkat N. Pembagian ya, berarti pangkatnya justru dikurangi. Misalnya saya punya 9 pangkat 3 dibagi 9. Itu artinya, kan bilangan pokoknya sama yaitu 9. Pangkatnya beda nih, yang satu pangkat 3, yang satu, oh nggak ada pangkatnya. Nggak ada pangkatnya itu artinya dia punya pangkat 1. Jadi, pangkatnya adalah 3 minus 1. Artinya, 9 pangkat 2. Berarti 9 kali 9, 81. Gitu. Ya. Coba review lagi. Kalau pangkat ada bilangan berpangkat, ya, bilangan pokoknya sama, pangkatnya yang berbeda, ketika dikalikan, berarti pangkatnya dijumlahkan. Ya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 7, berarti artinya 2 pangkat 9. Ya, bilangan pangkatnya dijumlahkan. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 2. Berarti bilangan pokoknya dikurangi. Jadi 2 pangkat 5. Oke. 2 pangkat 7 dipangkatkan 2. Berarti bilangan pangkatnya dikalikan. Berarti 2 pangkat 14. Gitu ya. Oke. Kalau kalian sudah menguasai basic ini, insya Allah bisa mengerjakan bilangan berpangkat dengan mudah. Gitu ya. Oke, pangkat sudah. Sekarang ke akar. Akar itu adalah lawannya dari si pangkat. Ya, inverse-nya. Kalau penjumlahan, inverse-nya adalah si pengurangan. Perkalian, inverse-nya adalah pembagian. Kalau bilangan kuadrat atau pangkat, bukan kuadrat. Kuadrat itu pangkat 2. Kalau bilangan pangkat, inverse-nya adalah akar. Gitu. Ya. Kalau menentukan ini, anak-anak harus tahu dulu mengenai bilangan berpangkat. Kalau hanya akar kayak gini aja, itu artinya dia pangkat merupakan hasil dari perkalian di dalam akar dengan si kuadrat. Jadi harus tahu yang bilangan kuadrat dulu. Dari 1 kuadrat, itu 1, ya, 2 kuadrat, itu 4, sampai seterusnya. Coba saya tuliskan dulu ya. Oke, nah misalnya seperti ini. Jadi kalau kamu sudah nyampe di si akar, harus tahu mengenai bilangan pangkat 2 atau si bilangan berpangkat. Kita cari hasil dari akar 12. Jadi cara mencarinya adalah kamu cek si 12 itu adalah kira-kira dia perkalian berapa sama perkalian berapa. Di mana salah satu angkanya itu harus merupakan hasil dari bilangan kuadrat ini. Kita cek dari yang pertama ya, misal 1. Berarti 1 kali 12, sama aja ya. Berarti enggak. Terus 4 misalnya. Bilangan kuadrat berikutnya kan setelah 1 adalah 4. 4, biar jadi 12 itu dikali 3. Nah, 4 kalau di akar nih, akar 4 kalau dikeluarkan itu menjadi si 2. Karena bentuknya 2 kuadrat itu adalah 4. Akar 4 kalau dikeluarkan jadi 2. Berarti sekarang yang di dalam akar sisa angka 3. Nah, ternyata akar 12 itu adalah nilainya 2 akar 3. Gitu. Nih, ya. Oke. Lagi, misal 27. Berarti cari lagi. Akar dari berapa kali berapa ya? 27 itu ya.
Cari salah satunya harus merupakan bilangan kuadrat. Harus, ya, pasti ada. 1 jelas enggak ya, karena tidak akan berubah. 4. 4 kali berapa hasilnya 27? Enggak ada. 9. 9 kali berapa hasilnya 27? Oh, 9 kali 3. Nah, akar 9 kalau kita keluarkan nih, akar 9 menjadi berapa kalau dikeluarkan? Jadi 3. Berarti sekarang yang di dalam akar, karena ini udah dikeluarkan, tersisa di dalam menjadi 3. Maka dari itu, akar 27 adalah 3 akar 3. Oke. Sekarang akar 75. Cari lagi. Akar dari 75 berapa kali berapa? 9 kali berapa jadi 75? Nggak ada ya. 16 tidak ada. 25 ada. Ya, 25 kali 3. 25 kali 3 itu 75. Akar 25 kalau dikeluarkan menjadi 5. Berarti yang di dalam akar sisa 3. Ya kan? Karena 25 udah keluar, yang di dalam akar sekarang menjadi sisa ada angka 3. Ini. Jadi akar 75 adalah 5 akar 3. Kalau sudah, pastikan untuk penjumlahan pengurangan dalam akar, si akarnya ini harus sama. Ini 3, ini 3, ini 3. Baru bisa dioperasikan. Jadi kita tulis, berarti di sini 2 akar 3, ya, ditambah 3 akar 3, dikurangi 5 akar 3. Fokus ke bilangan pokoknya aja, karena si akarnya sudah sama. 2 tambah 3 itu 5. 5 kurang 5, 0. Berarti 0 akar 3. 0 akar 3 sama aja 0. Gitu. Ya, jadi nomor 1 ini hasilnya 0. Oke. Lanjut ya, akar 50. Kita belajar lebih banyak biar lebih ngerti. Berarti cari berapa kali berapa, hasilnya itu adalah 50. Harus salah satunya bilangan kuadrat. Ya, nih. 1 jelas tidak ya? 4. 4 kali berapa jadi 50? Ada nggak? Nggak ada ya. 9. Enggak. 16 tidak. 25. 25 sama 2. Kan 50 ya. Akar 25 kalau dikeluarkan menjadi 5. Berarti yang sekarang di dalam akar masih ada angka 2. Berarti akar 50 adalah 5 akar 2. Oke? Tips lagi. Kita cari akar 98. Kalau angkanya makin gede, kamu bingung, perhatikan opsi jawabannya. Oh, di opsi jawabannya itu kebanyakan akarnya 3, akarnya 2, atau akarnya 5. Akarnya seragam semuanya. Berarti ada kemungkinan akarnya itu ya emang sama, nggak mungkin akarnya beda, gitu ya. Jadi misalnya di sini kamu temu nih, akar 50 itu kan 5 akar 2. Berarti akar 98 itu adalah titik-titik kali titik-titik kan. Salah satu bilangannya kan harus bilangan kuadrat. Tapi karena di sini kita punya akar 2, biar seragam, kita di sini juga punya 2. Nah, kamu berpikir, 2 kali berapa? Yang ketika dikalikan menghasilkan 98. Oh, kali 49. Ini jauh lebih mudah. Akar 49 itu adalah 7. Jadi 7 akar 2. Gitu ya. Nah, akarnya sama kan? Akar 2, akar 2. Berarti yang 18 itu pasti ada akar 2-nya gitu. Cari, berarti 18 itu adalah berapa kali 2? Karena kan ada akar 2 semua, pasti di 18 juga ada akar 2-nya. Berapa kali 2 sama dengan 18? Berarti kali 9. 9 ada nggak di bilangan kuadrat? Ada, ini. 9 kalau dikeluarkan akarnya menjadi 3. Berarti 3 akar 2. Nah, selesai. Akarnya kembar kan? Kalau akarnya udah sama semua, pasti bisa kita selesaikan. 50 tambah akar 19 ini ya. Berarti di sini 50 itu dari 5 akar 2 ditambah 7 akar 2. 18 itu adalah 3 akar 2. Karena akarnya sudah sama, berarti kalian tinggal fokus ke bilangan yang di depan, yang pokok.
5 tambah 7, 12. Ya kan? 12 kurangi 3. 9. Berarti 9 akar 2. Gitu ya. Itu untuk bilangan akar. Kalau misal kamu ketemu nih, akarnya beda. Misalnya yang di sini akarnya 3, di sini 2, di sini adalah 3. Berarti yang akarnya sama yang bisa dikerjakan. Gitu. Misalnya ya, saya punya 5 akar 3 ditambah 3 akar 3 dikurangi 2 akar 2 misalnya. Berarti kerjakan yang akarnya sama. Oh, ini akarnya sama nih. Nah, 5 tambah 3 itu 8. 8 akar 3. Kurangi 2 akar. Nah, ini akarnya beda. Akar 3 sama akar 2. Tandanya mau dikurangi. Nggak akan bisa dia dikerjakan. Jadi, kalau akarnya beda itu nggak bisa dikerjakan. Jadi, selesai sampai di sini pengerjaanmu. Gitu. Ya. Makanya, kalau akarnya sama, bisa dikerjakan. Kalau akarnya beda, tidak bisa. Oke? Lagi, 192. Cari. Pakai gambar ini ya. 192 itu adalah akar dari 64 kali 3. Nah, ini kalau kalian cari pelan-pelan ya. 64 itu berarti kalau kita keluarkan 8. Karena 8 kuadrat itu 64. Nah, 8 akar 3. 48. Cari. Karena di sini ada 3, berarti kemungkinan di sini juga akan ada 3. Berarti 48 tuh berpikirnya 3 kali berapa ya? Sama dengan 48. 3 kali 16. Nah, 16 itu kalau dikeluarkan akarnya jadi 4. Jadi 4 akar 3. Nah, akarnya 3 semua kan? Pasti yang 300 juga akarnya 3. 300, kamu berpikir 3 kali berapa jadi 300? Oh, kali 100. Nah, 100 kali 3. 100 kalau dikeluarkan jadi 10. Berarti 10 akar 3. Oke. Kita jumlahkan. Ini ya. Yang akar 192 tambah akar 48. Berarti ini tambah ini. Jadi berapa? 8 tambah 4. 12 ya. 12 akar 3. Nilainya kamu kurang dengan 10 akar 3. 12 kurang 10 itu 2. Berarti 2 akar 3. Selesai. Gitu ya. Oke. Lagi. Akar 500. Nah, cek 500 itu berapa toh? 500 adalah akar dari 100 kali 5. Ya, ingat salah satu bilangannya tuh harus kuadrat. Jadi kalau dikeluarkan tuh bisa ketemu angkanya. Akar dari 100 itu adalah 10 karena 10 kuadrat itu 100, gitu ya. 100 jadi 10, di dalam akar sisa 5. Berarti 10 akar 5. Akar 180. Oh, tadi 5 tuh, ya kan? Akarnya 5. Kemungkinan 180 sama 20 itu juga ada unsur si 5-nya. Kita coba cari. Akar 180 berarti 5 kali berapa ya? 180. 5 kali 36. Ya, berarti 36 dikeluarkan jadi 6. 6 akar 5. Terus 20. 5 kali berapa ya? 20 ya? 5 kali 4. 4 kalau dikeluarkan jadi 2. Jadi 2 akar 5. Oke, kita jumlah, habis itu kita kurangi. Ini dijumlah dulu. 10 tambah 6, 16 akar 5 ya. Dikurangi dengan 2 akar 5. 16 kurang 2 itu 14 akar 5. Selesai. Gitu ya. Jadi, nalar kamu untuk mengerjakan ini tuh pertama adalah si perkaliannya dulu. Terus pembagiannya. Akar kuadrat harus sudah hafal, yang akar kuadrat sempurna ya, yang dari 1 sampai 10 itu basicnya itu dulu, pahami betul-betul. Kalau sudah bermain kayak gini, gitu ya, mencari taktiknya. Misal akar 120, nah itu berapa kali berapa ya, jadi nalarnya itu dipakai, gitu ya. Jadi nggak hanya berpatokan sama soal yang seperti ini. Jadi kalau kamu dihadapkan dengan soal yang berbeda sekalipun, kamu tuh nggak akan kebingungan karena kamu udah punya konsepnya tuh udah paham gitu. Gitu ya. Oke, pelan-pelan, pahami baik-baik, jangan terburu-buru. Kalau nggak paham video ini diulang-ulang terus, berlatih terus. Misal kamu coba-coba sendiri.
Aku mau coba akar 150, akar 210 misalnya. Coba-coba aja sendiri buat melatih nalar kamu untuk mencoba mengerjakan bilangan berpangkat sama bilangan akar. Gitu. Oke? Kita nanti akan masuk ke persamaan kuadrat. Ini lebih menantang lagi. Jadi, harapannya sebelum ke persamaan kuadrat, paham ini dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!